Tolong aku. Tapi dia nggak mau ngaku. Kamu akan baik-baik saja. Pangeran benar-benar nggak mau orang tahu kali ya kalau dia itu jago bela diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kakak bawain sarapan buat kamu. Makan dulu ya. Aku nggak lapar, Kak. Anjani, tar dulu. Kamu kemana? Kamu jangan banyak gerak dulu dong. Ini kan kamu kan masih masa pemulihan. Banyakin istirahat dulu ya. Aku bosen, Kak, baring mulu. Aku pengen ngirup udara di luar. Aku jalan-jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anjani. Ya Allah. Mau apa lagi kamu? Mau keriput? Perbuatanmu dan Raden Mahesa sudah keterlaluan, Kembang. Bukan saja mengganggu pangeran, tetapi membahayakan nyawa seluruh penghuni pesantren dengan membakar leit mereka. Kamu tidak tahu apa-apa, jadi jangan sok tahu. Itu dia penjahatnya. Biang kerok musibah di tempat ini. Saya? Ampun DJ. Mau nuduh saya apa lagi? Hah? Jangan sendal jepit di masjid. Jangan jemuran. Kamu sudah menyuruh warga menyimpan hasil panen di lumbung pesantren. Sekarang lumbung pesantren terbakar. Sebagian besar hasil panen musnah. Dengar ya, saya nyuruh warga-warga untuk nyimpan panennya di lumbung. Buat apa? Buat kepentingan mereka sendiri. Gimana tahu kalau kebakar? Lah gayanya pakai begituan, turunnya susah. Ya awas tuh, punggung, udah tua juga. Kamu jangan menyangkal ya. Akui kesalahan kamu. Jangan sok bijak tapi menjerumuskan. Betul kata Kilura. Kamu sudah bikin warga susah dan jatuh miskin semua. Aduh Kilura, kenapa sih ngotot banget nyalain saya? Biasanya ya, orang yang ngotot-ngotot itu nyimpen kesalahan. Lah, jangan-jangan nih Kilura yang menyebabkan kebakaran di lumbung, terus bisa nyalain saya. Enak aja. Kurang ajar kamu. Saya ini lurah terpandang. Jangan sembarangan nuduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Kilura? Anak didik Pak Kiai itu keterlaluan. Menuduh saya penyebab kebakaran di sini. Kilura, saya rasa pangeran tidak ada niat untuk menuduh Kilura. Dan alhamdulillah, hasil panen semuanya dapat terselamatkan. Apa? Maaf Kilura, pangeran masih banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Saya rasa lebih baik Kilura dan Pak Sekdes bisa meninggalkan tempat ini. Saya akan pergi. Ya. Tapi kalau pemuda itu masih membuat masalah, tidak segan-segan saya akan datang ke pesantren ini. Kamu dengar apa yang saya bicara dengan Kilura tadi? Masih banyak pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Dan saya minta kamu bersihkan halaman pesantren ini. Bulan apa sih? Bersihin pesantren. Gara-gara Kilura. Nyapu.
Nyapu terus. Doyannya ngehukum nyapu mulu Pak Kiai. Aduh, kalau di rumah nih udah gue suruh Jamal nyapu lo Jamal. Ganteng-ganteng disuruh nyapu. Turun pamor gue. Itu gak ada teman-teman gue yang lihat nih. Hah, capek gue. Duh, gue bosan. Pengen pulang. Aduh, gimana caranya bisa pulang ini? Aduh. Pulang. Pangeran, aku dengar Kilura datang nyamperin kamu ya? Hah? Kilura? Kilura itu nuduh gue yang ngebakar lumbung. Udah gitu dia nuduh gue lagi, bikin warga sengsara. Padahal kan niat gue baik. Gue nyuruh warga itu nyimpan hasil panennya di lumbung supaya apa? Supaya bisa dimakan nanti pas kemarau. Demi kebaikan mereka juga. Terkadang emang niat baik kita itu disalahartikan oleh orang lain. Ya tapi kalau aku boleh saran, mendingan kamu gak usah kesel, gak usah dendam juga. Ikhlasin aja biar jadi pahala buat kamu sendiri. Ya udah, Aida permisi dulu mau ke dapur. Assalamualaikum. Aida, jangan dipegang, kan kita bukan murid. sorry, gue lupa. Lu baik sama gue? Lu gak naksir sama gue? Aku itu anggap semua orang yang ada di pesantren ini tuh saudaraku sendiri, termasuk kamu. Aku anggap saudaraku sendiri kok. Jadi aku permisi, assalamualaikum. Aida. Astagfirullahaladzim. Pangeran, jangan nanti dilihat sama orang lain, takutnya jadi fitnah loh. Aida. Beneran gak ada maksud lain. Aku cuma anggap kalau kamu itu saudaraku sendiri. Gue cuma pengen bilang. Iya Pangeran, ini jangan ditarik, ini gak enak udah sama orang lain loh, takutnya jadi fitnah. Kalau rok lu nyangkut. Maaf. Siapa yang megangin? GR banget. Orang nyangkut. Jangan dong. Jangan dipegang dong. Jangan dong. Jangan ditarik. Raden Mahesa, dia memanggilku. Pertarungan kita terpaksa harus aku hentikan. Maung tua. Tapi jangan berpikir kalau aku mengalah begitu saja. Karena pertarungan kita akan aku lanjutkan lain waktu. Kocak banget tadi gitu ya? Iya ya, parah banget ya. Man, daripada kita dibully, mending kita. Man, Tutup mulut kalian. Aku pengen nanya sesuatu deh sama kalian berdua. Kalian pernah ngeliat pangeran bertarung gak sih? Buka mulut kalian. Jelasin. Ya ini mau dijelasin. Jadi gini Mbak, waktu itu Iman pernah ngeliat sekali Mas Pangeran itu ngambil kuda-kuda. Tapi kalau Pangeran itu bertarung, kalau nggak salah sih belum pernah ya Jal.
Iya, kita belum pernah lihat dia bertarung. Masa sih? Kan kalian berdua dekat sama pangeran. Masa nggak percaya sama kita sih? Kita kagak bohong, kata Pak Kiai nggak boleh bohong ya. Iya. Tapi kita pernah denger ya, bener kalau pangeran itu jagoan neon. Payah kalian berdua. Karena kalian berdua nggak tahu apa-apa, kalian berdua dihukum. Astagfirullahaladzim, Mbak. Masa tiap hari kita mesti dihukum sih, Mbak? Gak usah banyak komen. Sekarang sekolah jam 50 kali. Kalau kalian berisik, ditambah 100 kali. Buruan. Sekarang. Iya, harus sana. Man, Ngopo sih kita mesti ketemu Mbak Anjani tadi? tahu dah. Hitung bareng-bareng. Cepetan, hitung yang kencang. Ini juga mau mulai. 1. Lu baik sama gue. Lu nggak naksir sama gue. Lu nggak naksir sama gue. Bau apa ya? Bau gosong ya? Kayak bau gosong, kayak bau deh. Udah, Masya Allah, Aida, itu masak ya Allah, masak sih. Masya Allah, Masya Allah. Angkat. Iya. Tumben banget kamu masak sampai gosong gini, Dak. Emang kenapa sih, Dak? Kamu lagi mikirin pangeran ya? Enggak. Ya ampun. Malu kayak gitu dia. Enggak, kalian berdua tuh bener-bener kebiasaan deh. Kalau ada masalah apa-apa, pasti dibawa-bawanya nama pangeran. Iya. Gak ada hubungannya sama pangeran. Aku cuma gak konsen. Gak konsen. Masa sih? Bohong. Udah. Kalian berdua aja itu yang ngurusin masakannya ya. Iya. Assalamualaikum. Gitu. Aida. Gimana kalau digituin malu dia. Nyapu lagi. Aduh, bete gue nyapu mulu. Emang gue obe apa suruh nyapu mulu? Pangeran? Wah! Hah? Si Aki emang bener-bener ya. Giliran dicari aja nggak nongol. Giliran nggak dicari, kayak ketombe, main muncul aja. Sudah saatnya pangeran membuka mata dan melihat jati diri pangeran yang sebenarnya. Jati diri? Ngomong apaan sih? Izinkan hamba untuk membantu memperlihatkannya. Mohon ampun Gusti Prabu. Ada apa? Telah terjadi kekacauan di desa Sokanegara, Gusti Prabu. Semua warga desa itu ditawan. Mohon widih Gusti Prabu. Hamba akan memeriksa desa Sokanegara. Lepaskan warga yang tidak berdosa itu. Serahkan kitab itu. Kalau tidak, akan aku habisi satu persatu warga yang ada di sini. Gusti Prabu. Akhirnya kau datang juga. Aku sudah menduganya. Kepedulianmu pada orang lain adalah kelemahanmu.
Peduli terhadap orang lain itu bukanlah kelemahan, tetapi memanfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri itu baru kelemahan. Jangan banyak bicara. Serahkan kitab serat centani itu padaku. Kalau tidak, aku habisi semua warga yang ada di sini. Hatur nuhun Gusti Prabu. Gusti Prabu. Kalian tidak perlu berterima kasih kepadaku, karena sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi kalian, rakyatku. Akhirnya Raden, kita berhasil juga mendapatkan kitab serat centani ini. Dengan kitab ini, aku akan menghancurkanmu, Siliwangi. Aku akan menguasai seluruh tanah Pajajaran. Semua akan tunduk padaku. Kamu tidak akan pernah bisa membukanya, Mahesa. Kamu sudah menipuku, Siliwangi. Aku akan mencari cara untuk membuka kotak ini. Ampun Gusti Prabu. Mengapa Gusti Prabu membiarkan mereka pergi dengan membawa kitab itu? Untuk sementara itu, biarkan dia memiliki kitab itu. Karena hanya keturunanku yang bisa membuka kitab sentani itu. Kecuali dia memaksa salah satu keturunanku untuk membukanya. Laki-laki itu yang sering ada di mimpi saya, Ki. Laki-laki itu Gusti Prabu Siliwangi, kakekmu, Pangeran. Hah? Kakek saya? Gimana caranya Prabu Siliwangi bisa jadi kakek saya? Udah aja. Itulah jati dirimu yang sebenarnya, Raden. Di tubuhmu mengalir darah Gusti Prabu Siliwangi. Terus kalau saya cucinya kenapa? Dia mau nyuruh saya apa? Nyuruh pelajarin kitab cintani itu. Ih, males banget, ngapain? Kamu adalah laki-laki yang terpilih. Jadi kamu harus... Alah, udah Ki, cari orang lain aja. Saya males, ngapain? Mau enggak? Percuma saja, Ki. Menyadarkan ragaku. Ragaku terlalu lemah. Dia tidak bisa menerima takdir dan tanggung jawab sebagai cucu Prabu Siliwangi. Maka dari itu, kalung macan ini memisahkan aku dan ragaku. Ada apa, Pangeran?
Maaf, Aki. Aku harus pergi. Gua menang, Q. Tuh. Lihat dulu nih. Apa yang kalian lakukan itu adalah tindakan haram. Kalian hentikan perbuatan kalian dan bertobatlah. Kalau mau ceramah jangan di sini. Di pesantren sana. Hajar. Loh. Main kalian. Pangeran telah mengacak-acak tempat perjudian. Iya, Ki Lurah. Pangeran sudah menyerang kami. Dia benar-benar tidak bisa dianggap remeh, Ki Lurah. Itu artinya dia sudah berani menginjak-injak kebijakan Aki sebagai lurah di sini. Betul, Ki. Bocah ingusan itu telah membuat aku repot. Aku harus bikin perhitungan. Di sini tempatnya. Belah pohon ini. Baik, Raden. Kau tidak akan bisa menghalangiku. Kembang, serang dia. Bulan, datanglah. Laki-laki itu yang sedang ada di mobil saya, Ki. Laki-laki itu Gusti Prabu Siliwangi, kakekmu, Pangeran. Hah? Kakek saya? Itulah jati dirimu yang sebenarnya, Raden. Di tubuhmu mengalir
darah Gusti Prabu Siliwangi. Terus kalau saya cucunya kenapa? Dia mau nyuruh saya apa? Nyuruh pelajarin kitab Cintani itu? Ih, males banget, ngapain? Kamu adalah laki-laki yang terpilih. Gara-gara tuh aki-aki gue jadi penasaran sama kitab itu. Kayaknya kitab yang waktu itu gue lihat sama deh. Sama kitab Serat Cintani yang tadi. Gue harus tanya Pak Kiai ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai. Assalamualaikum. Pak Kiai. Haida. Siapa itu? Dia nih malingnya nih. Maling! Udah. Buset, gebuk aja gue terus. Pangeran, lu doyan banget sih gebukin gue. Siapa suruh kamu ngendap-ngendap kayak maling? Lagian kamu ngapain sih ada di dalam sini? Ayah tuh suruh semua santri buat ngumpul di aula. Harusnya tuh kamu ada di sana. Iya, ini gue baru mau ke sana. Bawel banget sih lu. Lu ngapain di sini? Bukan ke sana? Aku juga mau ke sana kok. Alasan aja lu. Ngeselin banget sih jadi anak. Aneh deh. Kalau emang pangeran bisa bela diri, kenapa dia nggak ngelawan aku ya? Kenapa aku kalah dengan Mahesa, Aki? Seharusnya kekuatan aku itu lebih besar dibanding dia. Itu terjadi karena pangeran berpisah dengan raga pangeran. Pada saat pangeran berpisah dengan raga pangeran, kekuatan pangeran akan berkurang. Oleh karena itu, hamba selalu menganjurkan pangeran jangan meninggalkan raga pangeran. Karena itu akan sangat berbahaya. Aki tahu, alasan aku meninggalkan ragaku yang tidak berguna itu. Aku tidak bisa melihat dia diam saja, Aki. Pada saat ada kejahatan. Maafkan hamba pangeran. Bukan maksud hamba membela raga pangeran. Tapi hal itu terjadi karena raga pangeran belum mengenal jati diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, ada baiknya pangeran tetap menyatu dengan raga pangeran agar kekuatan pangeran tetap sempurna. Baiklah, Ki. Kalau memang aku harus memaksa ragaku menerima takdirnya, aku akan melakukan itu. Apa yang akan dilakukan pangeran untuk menyadarkan raganya? Aku harus tetap mengawasi. Saya ingin kalian mencari dana untuk memperbaiki pesantren kita ini. Kalian boleh melakukan apa saja. Yang penting halal. Ayah, Aida mau jualan batik bareng sama Widi sama Lela ya? Itu ide yang bagus, Aida. Masya Allah. Kalian boleh melakukan itu dari sekarang. Pangeran, kamu saya tugaskan bersama Iman dan Rojali untuk mengumpulkan dana. Ya. Saya harus kerja sama mereka berdua itu.
Dengar semuanya. Ini berlaku buat kalian semua. Paham? Duduk lagi. Ya sudah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit demi sedikit, kekuatanku akan kembali. Aku akan menjadi penguasa di zaman ini, Siliwangi. Aku akan menghabisi seluruh keturunanmu. Raden, bagaimana kalau aku yang mencoba membuka kitab itu? Aku saja tidak mampu membuka kitab ini. Kamu pun pasti akan gagal melakukannya, Kembang. Kalau aku tidak bisa menguasai salah satu ajian kitab Serat Centani, bagaimana kalau Raden mengajarkan aku ajian yang lain? Seperti apa yang sudah Raden janjikan. Kamu tidak perlu pelajari apapun, Kembang. Cukup menjadi abdiku. Dan semua dendam pada Siliwangi akan terbalaskan. Tapi Raden... Cukup, Kembang! Apa kamu lupa dengan tulisan yang ada di tubuhmu itu? Hah? Itu bukan sekedar tulisan. Itu adalah mantra yang bisa aku gunakan untuk mencabut nyawa. Jadi lakukan apa yang aku perintahkan. Kalau kamu bisa memanfaatkan aku juga bisa memanfaatkan. Aku akan pastikan kalau sukmamu yang berikutnya akan hancur berkeping-keping, Raden Mahesa. Duh, pakai resek banget sih. Kita disuruh cari kerja ngapain? Mendingan tuh duit tabungan gua dipakai juga banyak. Pakai aja itu. Sombong. Mas, sampai tahu enggak? Uang tabungan sampean yang ada di Pak Kiai itu hasil dari uang jeripayah bapaknya Mas Pangeran. Iya betul. Pan Pak Kiai ngajarin kita biar kita kagak bergantung sama orang lain. Nah begitu. Ya, emang lu pikir jemuran digantung-gantung? Udah, lu berdua aja yang cari kerja sono. Gua mau istirahat. Wah. Saya nggak setuju, Mas.
Lawang kita itu disuruh kerja bertiga. Kok sampean malah enak-enakan tidur gini? Ini bagaimana sih dah? Kenapa jadi sekarang gua sama Iman yang kerja? Ada gua apa enggak? Enggak akan ngaruh, ya. Udah sana mending lu berdua pergi ah. Aduh. Jangan ganggu gue. Iya, Jar. Terus nanti nih, kalau Pak Kiai ketahuan yang kerja cuma berdua doang, gua sama lu. Nanti kenal mana lagi? Ujung-ujungnya pasti kita lagi. Gua kagak mau dihukum lagi, udah pikirin apa kek. Bola, aku sudah bingung kita pasti kayak gimana. Mana Jali? Ayo pergi. Di mana aja? Anjani, kenapa gitu mukanya? Sakit? Enggak. Kak, aku pengen nanya sesuatu deh. Pangeran itu jago nggak sih? Jago apa maksudnya? Dia tuh bisa bela diri ya? Ya jelas bisa lah. Kalau dia nggak bisa, mana mungkin dia diluk-lukan sama warga. Bener tuh. Dia juga pernah nolongin orang di kampung kok, Jani. Tapi kenapa dia selalu belaga bego gitu sih? Kalau menurut kakak ya, Pangeran itu nggak mau dilulukan sama warga. Itu dia kenapa dia nggak mau terlalu nunjukin kehebatannya dia. Sumpah I love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mendingan gini deh. Sebentar lagi itu musim kemarau. Daripada makanannya itu dikasih sama saya, lebih baik disimpan. Jadi nanti musim kemarau ada, kita bisa makan bareng-bareng. Bener gak? Ih, Aida, kenapa sih? Kamu tuh kalau ngomongin pangeran, pasti selalu senyum-senyum sendiri. Kayak ada sesuatu gitu, cie. Kamu jatuh cinta ya, cie. Bener tuh, Wit. Aida tuh selalu kelihatan bahagia banget kalau lagi ngomongin pangeran. Enggak, udah. Kalian berdua tuh berlebihan. Nih, kalian terusin ya. Aku masuk dulu sebentar. Cie, Aida. Woi, ayo, katanya mau kerja. Gimana sih? Labil. Ada gua apa enggak? Enggak akan ngaruh, ya. Udah sana mending lu berdua pergi ah. Jangan ganggu gue. Ayo, Mas. Ayo buruan dah. Nah, sekarang kita udah siap nih buat kerja. Gue ngapain di sini ya? Lah, katanya mau ngajakin kerja. Ayo. Gue yang ngajak. Iya. Perasaan kan tadi gue mau istirahat, mau tidur. Dah nih bocah. Sehat pan lu ya? Hah? Kagak konslet pan otak lu. Pan tadi lu yang ngajak gue sama Iman. Katanya ayo kita kerja. Ini gimana dah? Emang gue ngomong gitu? Lah iye. Udah. Lah, sampean mau kemana, Mas? Nyari udara segar. Halah. Pangeran? Kenapa sih aku kepikiran dia terus? Anjani, Ayah? kamu kenapa? Hah? Nggak kenapa-napa. Anjani pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gue kenapa ngerasa kayak ada dua kepribadian ya? Gak ada yang aneh sama diri gue.
Kenapa gue jadi mikir yang aneh sih? Ada apa, Pangeran? Sudah saatnya, Ki. Ragaku itu menerima jati dirinya yang sebenarnya. Sebaiknya kita tidak usah terburu-buru, Pangeran. Karena kalau kita terlalu mendesaknya, maka dia akan menolak siapa jati diri yang sebenarnya. Dan akan lebih menjauh dari kita. Sebaiknya Pangeran kembali. Ponasem dan temannya. Santai-santaian di sini bukan yang ngaji. Mas, sampean itu datang-datang ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lihat gak? Pangeran tuh kemana? Hah? Disebut terang-terang. Wah, mungkin dia lagi melipir kali, Mas. Lagian tumben amat sih nyariin pangeran, pan biasanya berantem. Mau tahu aja kamu. Kemana dia? Jangan-jangan dia mau kabur dari tugas. Biar saya hukum nanti dia. Ini depan gua ada kaca apa gimana sih? Kok ada dua? Kamu tidak usah bingung. Aku adalah kamu. Dan kamu adalah aku. Kamu ke? Kamu. Ini pasti gua mimpi nih. Ya, ini gua mimpi. Au! Gua gak mimpi. Pangeran, raga Pangeran belum menerima siapa jati dirinya. Sudah waktunya, Ki. Ragaku menerima kenyataannya. Kita tidak boleh terburu-buru. Karena hamba khawatir. Bila kita terlalu mendesak raga Pangeran, maka dia akan menolak siapa jati dirinya. Dan akan menjauh dari kita. Sebaiknya Pangeran kembali. Kenapa pangeran tuh? Lu kenapa dah? Kayak habis lihat demit aja. Gue tadi habis ngeliat. Ngeliat apa kamu? Ngeliat apa? Masa gue bilang gue ngeliat diri gue sendiri? Itu sih sama aja. Bilang gue gila. Terus ngebenerin lagi tuduhan si gembel ini. Nah, coba Mas Pangeran tarik napas. Coba dijelasin, sampean habis ngeliat apa? Hah? Nggak ngeliat apa-apa gue. Lu ngapain pada di sini sih? Hah? Kita itu disuruh sama Pak Kiai cari ide buat ngumpulin dana, malah di sini. Kamu tuh gimana sih? Saya udah tungguin, udah kepo tahu, malah nggak jadi ngomong. Sebel. Yuk. Apa? Terus apa idenya? Mikir. Nih pakai otakmu, coba pakai dengkul. Tadi gua udah bilang. Apa? Mentok gua kagak bisa mikir. Kita sama Pak Kiai itu disuruh mikir bertiga kayak tim. Kalau berdua, Tom and Jerry. Nah. Siliwangi, kamu memang berhasil mendapatkan kembali kitab serat Centane. Tapi aku bersumpah,
akan merebutnya kembali.